Bukti yang ketujuh. Mereka, malaikat itu datang untuk menghukum anak manusia, yaitu Yudas, karena kafir atau mengingkari atau tidak taat kepada ayat-ayat Allah, dan berkhianat setelah makan hidangan atau roti yang diturunkan Allah kepada mereka, serta menggenapi yang tertulis dalam kitab suci. Pertanyaannya, apa tujuan dua malaikat yang berwujud Elia dan Musa itu datang? Dalam Matius pasal 17 ayat 10 sampai dengan 12. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia atau Yudas akan menderita oleh mereka atau kedua malaikat tersebut." Atau tujuan dua malaikat yang berwujud Elia dan Musa datang adalah untuk menghukum Yudas. Bukti yang kedelapan. Yesus mengetahui waktu penghukuman tersebut, sehingga ia dan murid-muridnya yang lain telah membuat persiapan yang matang dengan mempersiapkan tempat atau rumah persembunyian. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu untuk diganti dengan sepasukan malaikat yang bersenjatakan pedang, ditambah malaikat yang berupa Musa dan Elia sebagai eksekutor penghukuman Yudas. Yesus mengetahui hari H dan waktu penghukuman. Pertanyaannya, bila Anda mengetahui waktu yang pasti hari penghukuman Anda, dan hukuman itu dapat menyebabkan kematian Anda, apakah Anda santai-santai saja dan hanya memberitahukannya pada orang lain tanpa meminta pertolongan dan membuat strategi untuk menghindarinya? Jawaban yang pasti, Anda akan membuat strategi untuk menghindarinya, bahkan membalikkannya. Matius pasal 26 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia atau Yudas akan diserahkan untuk disalibkan." Mari kita lihat dulu dari sisi Yudas. Dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia atau Yesus kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mana ayat yang benar di bawah ini yang akan Anda lakukan bila Anda mengetahui penjahat akan mendatangi Anda dan murid-murid Anda? Matius pasal 26, 1 ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." 2:46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sebagai guru yang bijak, demi keselamatan murid-murid Anda, pasti Anda akan memilih ayat di bawah ini. Matius pasal 26 ayat 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Pilihan Yesus sama dengan pilihan Anda, karena ia adalah guru yang bijak dan ia pun sebagai manusia biasa memiliki perasaan sedih dan gentar atau takut
Matius pasal 26 ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Selanjutnya, kalau mereka pergi, siapa yang dihadapi oleh Yudas dan serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi? Bukti yang ke-9. Yudas dalam kuasa penghukuman malaikat yang berupa Elia, sedangkan Yesus dalam perlindungan malaikat yang berupa Musa. Bukti yang ke-9 bagian pertama. Bukti-bukti bahwa yang menggantikan posisi Yesus dan murid-muridnya adalah malaikat. 911. Malaikat yang ada di tempat itu bersenjatakan pedang, sedangkan murid-murid Yesus tanpa memiliki pedang yang merupakan peralatan pasukan bersenjata atau peralatan perang. Matius pasal 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ucapan malaikat yang menyerupai Elia waktu di gunung yang tinggi, kini ia berubah wujud menjadi Yesus. Bukti yang ke-9, 1 bagian 2. Seorang dari malaikat memutuskan telinga seorang dari utusan pemuka-pemuka Yahudi dengan sekali tebas, yang jika dibandingkan dengan manusia yang ahli pedang pun tidak mungkin dapat melakukannya pada saat malam dengan cahaya yang amat minim tanpa melukai bagian yang lainnya. Matius pasal 26 ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus atau malaikat yang menyerupai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepala hamba imam besar sehingga putus telinganya. Bukti yang ke-9, 1 bagian 3. Malaikat yang berupa Elia, yang pada saat itu berupa Yesus, hanya memegang telinga yang putus itu langsung tersambung kembali tanpa luka bekas sedikit pun. Bukti ini tidak disebutkan sebagai mujizat Yesus. Bukti selanjutnya mereka adalah malaikat yang menggantikan posisi Yesus dan murid-muridnya adalah hanya dengan menjamah telinga orang itu, telinga yang jatuh terlepas langsung sembuh kembali dan tidak disebutkan sebagai mujizat Yesus. Lukas pasal 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Bukti yang ke-9, 1 bagian 4. Malaikat memiliki kemampuan berubah wujud dan merubah wujud seseorang, sehingga Yudas dalam pandangan orang lain sebagai orang yang berwujud Yesus, sedangkan Yesus dalam pandangan orang lain berubah menjadi wujud lain, sehingga orang lain termasuk murid-muridnya tidak mengenalnya. Selanjutnya, malaikat yang menyerupai Yesus menukar wujud Yudas menjadi Yesus, dan ia menjadi Yudas, dan menerima upah yang dijanjikan kepada Yudas. Kemudian diserahkannya kepada malaikat yang berwujud Musa ketika di gunung yang tinggi untuk diserahkan kepada Yesus. Setelah menerima uang itu, Yesus kemudian dirubah wujud oleh malaikat itu, bukan lagi yang aslinya, sehingga ia tidak dikenal oleh siapapun. Dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada temannya, malaikat itu berubah menjadi Elia di mata Yudas, yang tidak nampak oleh orang lain, sehingga Yudas dalam kuasa pengawasannya untuk menjalani hukuman. Dalilnya dalam Matius pasal 26 ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, atau sebenarnya Yudas yang telah dirubah wujudnya menjadi Yesus, mereka membawanya ke hadapan Kayafas, imam besar,
Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Matius pasal 26 ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Matius 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Bukti yang ke-10. Proses penghukuman Yudas dan bukti-bukti keanehannya. Bukti yang ke-10 bagian pertama. Ucapan Yudas sangat berbeda dari ucapan-ucapan Yesus. Mari kita baca jawaban Yudas dalam kuasa atau perintah malaikat yang berwujud Elia dalam pandangannya. Anda akan tertawa karena ini pasti bukan perkataan Yesus. Dalam Matius pasal 26 ayat 64, jawab Yesus atau Yudas, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Mari kita baca lagi jawaban Yudas dalam kuasa atau perintah malaikat yang berwujud Elia dalam pandangannya. Anda akan tertawa lagi karena ini pasti bukan perkataan Yesus. Dalam Lukas pasal 23 ayat 28 sampai dengan 29, Yudas berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Selanjutnya, Lukas pasal 23 ayat 30 sampai dengan 31. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunilah kami." Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Mari kita baca lagi jawaban Yudas dalam kuasa atau perintah malaikat yang berwujud Elia dalam pandangannya. Anda akan tertawa lagi karena ini pasti bukan perkataan Yesus. Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yudas kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perhatikan, masa Yesus lupa kalau ia akan dibangkitkan dan hidup kembali di bumi bersama dengan murid-murid setianya? Dan ia tidak mengetahui bahwa surga para nabi dan rasul siddiqin adalah surga Aden, bukan surga Firdaus. Mari kita baca lagi jawaban Yudas dalam kuasa atau perintah malaikat yang berwujud Elia dalam pandangannya. Anda akan tertawa lagi karena ini pasti bukan perkataan Yesus. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 34. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yudas, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Ingat, mujizat Yesus dapat mengetahui isi hati orang. Dalam Lukas pasal 23 ayat 35 sampai dengan 36, kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yudas,
kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ingat, Yesus bukanlah raja dimanapun, dan ia tidak membutuhkan hormat dari manusia. Dalam Lukas pasal 23 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus atau Yudas, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ingat, Yesus menyampaikan kebenaran, bukan menjadi saksi tentang kebenaran. Karena itu tugas saya sebagai Rasul Siddiqin. Yohanes pasal 19 ayat 10 sampai dengan 11. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yudas menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ingat, siapapun yang memerintah di muka bumi, itu atas kuasa Allah. Mari kita baca lagi jawaban Yudas dalam kuasa atau perintah malaikat yang berwujud Elia dalam pandangannya. Anda akan tertawa lagi karena ini pasti bukan perkataan Yesus. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika Yudas melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perhatikan, seorang ibu tidak membutuhkan pengakuan seorang anak agar ibunya mengenalnya, kecuali anak itu berubah rupa. Dan seorang anak yang mengenal ibunya tidak akan pernah mengatakan ibunya kepada orang lain juga sebagai ibu mereka. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yudas tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yudas meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan lagi, apakah kitab suci digenapi hanya dengan perkataan "Aku haus" dan "Sudah selesai"? Bukti yang ke-10, proses penghukuman Yudas dan bukti-bukti keanehannya, bagian 2. Banyaknya tuduhan yang ditujukan kepadanya, namun Yudas hanya diam saja. Keheranan Pilatus terhadap Yudas. Matius pasal 27 ayat 13 sampai dengan 14. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab sesuatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Bukti yang ke-11, sudut pandang Herodes.
Yudas tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Herodes sebagai seorang penguasa di wilayah tempat tinggal Yesus atau Galilea yang seharusnya dapat menolongnya apabila ia benar-benar Yesus. Dari sudut pandang Herodes, Lukas pasal 23 ayat 8 sampai dengan 9. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Kemudian ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun, karena ia bukan Yesus. Dari sudut pandang Herodes, setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bersifat pribadi, yang hanya diketahui Yesus, dan Yudas tidak bisa menjawabnya, maka Herodes yakin bahwa orang ini bukan Yesus yang sebenarnya, sehingga Herodes tidak mau menolongnya. Apabila Herodes yakin dia itu Yesus, pasti Herodes akan menolongnya. Pertanyaannya mengapa? Karena Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Karena Herodes meyakini orang itu bukan Yesus, maka ia melakukan sebaliknya. Lukas pasal 23 ayat 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Bukti yang ke-12. Di penghujung penghukumannya atau menjelang kematiannya, Yudas memanggil atau menyebut nama Elia sebagai bukti bahwa Yudas dalam pengawasan malaikat yang berwujud Elia. Bukti selanjutnya bahwa benar Yudas dikontrol oleh malaikat berwujud Elia, di mana saat kematiannya di tiang salib, Elia yang mempermainkannya kemudian meninggalkan Yudas. Timbullah rasa takut kepadanya dan berkata, Markus pasal 15 ayat 34 sampai dengan 35. Dan pada jam 3 berserulah Yudas dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang disalahartikan oleh umat Nasrani, Allahku, Allahku, padahal sesungguhnya adalah Elia, Elia, mengapa engkau meninggalkan aku? Buktinya terjawab di Markus pasal 15 ayat 35. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Bukti selanjutnya yang memperkuat perkataan Yudas memanggil Elia. Dalam Matius 27 ayat 49, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Bukti yang ke-13. Setelah kematian Yudas di tiang salib dengan jeritan yang sangat keras, kemudian terjadi gempa, membuktikan bahwa mereka itu adalah dua malaikat yang sama dengan dua malaikat yang diutus menghancurkan umat Nabi Lut yang berada di kota Sodom sebelumnya, dan membutakan semua orang yang datang ke rumah Nabi Lut sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam rumahnya. Demikian juga ketika mereka datang untuk membangkitkan Yudas, terjadi gempa yang membuat batu penutup kuburan terbuka. Dua malaikat ini saya beri gelar dua malaikat pembalik. Mengapa? Karena mereka memiliki kemampuan membalikkan kota Sodom yang atas menjadi bawah dan yang bawah menjadi atas. Demikian juga Yudas menjadi Yesus dan Yesus menjadi Yudas dan yang lainnya. Hal inilah yang ditiru iblis, yang membalikkan atau memutar pemahaman umat Kristiani, khususnya Christian Priest,
dari Muslim sebagai ajaran Allah yang disampaikan Yesus terbalik menjadi musyrik sebagai ajaran iblis yang disampaikan oleh orang-orang yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, yang bukan mencari hormat dari Dia Allah yang mengutusnya. Bukti yang ke-14, 914. Malaikat memiliki kemampuan berubah wujud dan merubah wujud seseorang. Yesus dalam pandangan orang lain berubah menjadi wujud lain, sehingga orang lain termasuk murid-muridnya tidak mengenalinya. 14 bagian pertama. Yesus yang telah berubah rupa menjadi Yudas mengembalikan uang 30 keping perak untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci Nabi Yeremia. Bukti selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana keadaan Yesus jika bukan Dia yang disalib? Pertama, Yesus mengira dirinya berubah pada saat Yudas dirubah menjadi dirinya atau ditukar. Hal ini dapat dibuktikan ketika ia mengecek keadaan murid-muridnya. Ia bertanya kepada mereka, "Di mana guru?" Yang membuat heran murid-muridnya, di mana ia menanyakan dirinya sendiri. Yang kedua, setelah dari situlah kemudian ia pergi menemui malaikat yang berwujud Musa, sekaligus menerima uang 30 uang perak upah untuk Yudas. Setelah bersama malaikat yang berwujud Musa, disitulah wujud Yesus dalam pandangan orang lain, bukan lagi wujud aslinya. Sehingga siapapun yang melihatnya tidak akan mengenalinya. Keempat, setelah penyaliban Yudas selesai, uang yang 30 perak ia kembalikan untuk menggenapi nubuat dalam kitab Nabi Yeremia. Matius pasal 27 ayat 3. Pada waktu Yesus yang menyerahkan dia, Yudas, melihat bahwa Yudas telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Matius pasal 27 ayat 4 sampai dengan 6. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Matius pasal 27 ayat 7 sampai dengan 10. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Pertanyaan selanjutnya, mana yang benar menurut logika Anda? Yudas yang rakus harta, tidak jujur, pencuri, pengkhianat, dan dalam penguasaan iblis itu, hanya karena alasan menyesal, ia mengembalikan uang 30 perak yang nilainya sangat besar saat itu, tanpa menguranginya sedikit pun. Ataukah Yesus seorang yang tidak rakus harta atau jujur, penolong, nabi dan rasul Allah? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah Yudas yang selalu menggenapi nubuat kitab para nabi, ataukah Yesus? Jawaban Anda akan menentukan otak Anda waras atau tidak. Bukti yang ke-14, malaikat memiliki kemampuan berubah wujud dan merubah wujud seseorang.
Yesus dalam pandangan orang lain berubah menjadi wujud lain sehingga orang lain termasuk murid-muridnya tidak mengenalinya. Bukti bahagian kedua. Maria Magdalena tidak mengenal Yesus. Ia mengira Yesus sebagai penunggu taman atau Yesus telah berubah rupa menjadi orang lain. Dalilnya yuk dalam Yohanes pasal 20 ayat 14-15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Yohanes pasal 20 ayat 16 sampai dengan 18. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Guru," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bukti yang ke-14, malaikat memiliki kemampuan berubah wujud dan merubah wujud seseorang. Yesus dalam pandangan orang lain berubah menjadi wujud lain, sehingga orang lain termasuk murid-muridnya tidak mengenalinya. Bahagian 3. Dua murid Yesus tidak mengenalinya karena Yesus berubah rupa jadi orang lain. Bukti Yesus telah berubah rupa sehingga ia tidak dikenal lagi walaupun oleh murid-muridnya sendiri. Dalam Lukas 13, 14 dan seterusnya. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu
dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Dan dalam Markus pasal 16 ayat 12 dan 13 disebutkan, "Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya." Bukti dalil Al-Quran sama dengan dalil Alkitab dalam hal penghukuman Yudas karena berpaling dari ajaran Allah sesudah memakan hidangan atau roti dari Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan atau roti itu kepadamu. Barang siapa yang kafir atau tidak mentaati ayat-ayat Allah di antara kamu sesudah turun hidangan atau roti itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 115. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 18, "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku atau hidangan dari Allah telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Dalam Yohanes pasal 17 ayat 12, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia, Yudas, yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Dalam Yohanes pasal 6 ayat 58, "Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini atau melakukan ajaran Allah, ia akan hidup selama-lamanya." Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku atau rotiku atau hidupku ialah melakukan kehendak Dia atau melakukan ajaran Allah yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya atau menyampaikan ajarannya." Roti
adalah gambaran makanan sekaligus ajaran Allah. Bukti selanjutnya, dalil Alkitab sama dengan dalil Al-Quran, yaitu dalam hal kematian Yesus. Pertanyaan selanjutnya, kalau Yesus tidak mati dengan cara disalib, bagaimanakah cara kematiannya yang sebenarnya? Artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau Yesus sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa atau Yesus itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa 4 ayat 159. Artinya, tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat jasad Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa 4 ayat 158. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu atau kematianmu, dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu Kristen, di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Quran Surat Ali Imran 3 ayat 55. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 32 sampai dengan 33. "Dan aku, apabila aku ditinggikan atau diangkat dari bumi, aku akan menarik semua orang datang atau beriman kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia atau Yesus akan mati. Saya ulangi, dalam Yohanes pasal 12 ayat 32 sampai dengan 33. "Dan aku, Yesus, apabila aku ditinggikan atau diangkat dari bumi, aku akan menarik semua orang datang atau beriman kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia atau Yesus akan mati. Hal ini sama dalam Quran Surat An-Nisa 4:158. Allah telah mengangkat jasad Isa kepadanya. Dan dalam Quran Surat An-Nisa 4:157, tidak ada seorang pun dari ahli kitab atau Yahudi kecuali akan beriman kepadanya atau Isa sebelum kematiannya. Dari dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Alkitab tersebut dapat kita pahami, pertama, kematian Yesus bersamaan dengan terangkatnya jasad Yesus dengan dicabutnya roh darinya. Hal ini serupa dengan kematian Elia atau Nabi Ilyas alaihissalam. Ini dimaksudkan agar jasad Yesus tidak tercampur dengan jasad orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak mentaati firman Allah di dunia ini. Yang kedua, waktu kematian Yesus ditandai dengan waktu semua ahli kitab atau orang-orang Yahudi beriman kepadanya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai dengan 10. "Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, 'Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu.' Jawab Elisa, 'Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu.'
Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Bukti selanjutnya, dalil Al-Quran sama dengan dalil Alkitab dalam hal penghukuman Yudas karena berpaling dari ajaran Allah sesudah memakan hidangan atau roti dari Allah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah 5 ayat 115. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan atau roti itu kepadamu. Barang siapa yang kafir atau tidak mentaati ajaran Allah di antaramu sesudah turun hidangan atau roti itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Quran surat Al-Maidah 5 ayat 115 tersebut, barang siapa yang kafir atau berpaling dari ajaran Allah di antaramu, yaitu murid-murid Yesus, sesudah turun hidangan atau roti itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Mari kita ikuti cerita penyiksaan Yudas berdasarkan dalil-dalil Alkitab. Matius pasal 26 ayat 65 sampai dengan 68. Maka imam besar itu, satu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu kedua, mereka meludahi mukanya, dan ketiga meninjunya. Orang-orang lain empat memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Matius pasal 27 ayat 2. Kelima, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Matius pasal 27 ayat 28 sampai dengan 31. Keenam, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ketujuh, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya, dan kedelapan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Kesembilan, mereka meludahinya. Dan kesepuluh, mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka ke-11 menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Matius pasal 27 ayat 34 sampai dengan 37. Lalu ke-12, mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah ke-13 menyalibkan dia. Ke-14, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu ke-15, mereka duduk di situ menjaga dia. Dan ke-16, di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Matius pasal 27 ayat 38 sampai dengan 40. Ke-17, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ke-18, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala.
Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Matius 27 ayat 44 ke 19. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia menghujatnya pula. Selanjutnya, dalam ayat 45, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, yang salah diartikan oleh kaum Kristen, "Allahku, Allahku," padahal sesungguhnya adalah, "Elia, Elia, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yudas minum. Dalam ayat 49 sampai dengan 52, tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus ke-21 berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Setelah selesai membacanya, mari kita cocokkan dengan pernyataan Al-Quran sebagai berikut. "Aku, Allah, akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Mari kita baca serta menghitungnya bersama-sama hukuman fisik dan perasaan yang menimpa Yudas. 1. Mengoyakkan pakaiannya. 2. Meludahi mukanya. Yang 3. Meninjunya. Yang 4. Memukul dia. Yang 5. Mereka membelenggu dia. Yang 6. Mereka menanggalkan pakaiannya. Yang 7. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Yang 8. Mengolok-olokkan dia. Yang 9. Mereka meludahinya. Yang 10. Mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Yang 11. Menanggalkan jubah itu daripadanya. Yang 12. Mereka memberi dia minuman anggur bercampur empedu. Yang 13. Menyalibkan dia setelah dipaku kedua belah tangan dan kakinya. Yang 14. Mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Yang 15. Mereka duduk di situ menjaga dia. Yang 16. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. 17. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Ke-18. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. 19. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. 20. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu. Dan yang terakhir ke-21, berseru pula atau berteriak dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya atau mati. Mati dengan cara begini, pastikan tempatnya dalam neraka jahanam.
Dengan membaca semua itu, dapat kita simpulkan bahwa benarlah firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah 5 ayat 115. Barang siapa yang kafir atau berpaling dari ajaran Allah di antara kamu, murid-murid Yesus, sesudah turun hidangan atau roti itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Alkitab mengatakan, Yohanes pasal 13 ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku atau hidangan dari Allah telah mengangkat tumitnya, berpaling atau kafir terhadap aku atau Allah. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia atau Yudas yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Setelah kesaksian saya tentang Yesus berdasarkan bukti-bukti dalil Alkitab dan Al-Quran, tiada bantahan Christian Prince dan kawan-kawannya untuk mempertahankan kesesatannya dan mempertahankan pengikutnya yang sesat, kecuali mengambil ayat-ayat di mana Yesus berkata bahwa ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di antaranya, Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Namun perlu Christian Prince ketahui bahwa tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang keinginannya atau pengetahuannya tidak dimasuki godaan iblis dan setan-setannya. Sehingga perkataan seorang nabi atau hadis nabi dalam hal agama yang bukan berasal dari Allah, yaitu firman, sebenarnya adalah perkataan dari iblis dan setan-setannya. Perkataan atau hadis nabi inilah yang dijadikan aulia atau panutan kebanyakan manusia di muka bumi ini, yang merupakan kemusyrikan, dan mereka tidak menyadarinya. Mengapa mentaati perkataan atau hadis Nabi dapat menyebabkan kemusyrikan? Karena mereka berpaling dari firman atau ajaran Allah, yaitu kebenaran, ke perkataan atau ajaran iblis yang merupakan kesesatan. Sehingga dari menyembah atau mentaati Allah berubah menjadi menyembah atau mentaati iblis dan setan-setannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin seorang nabi dan rasul dapat menyampaikan ajaran iblis? Jawabnya, perhatikan hukum kebenaran. Kebenaran itu sempurna, yang tidak dapat dikurangi, ditambah atau dirubah, atau esa, atau utuh, atau ahad, yang merupakan milik tunggal Allah Rabb alam semesta, yang hanya dapat disampaikan dan diterima atau ditemukan oleh manusia atas izin Allah. Firman itu ditempatkannya dalam kitabnya yang diwahyukannya kepada para nabi dengan tujuan agar manusia mempelajarinya sehingga dia Allah menjadi Rabb atau Maha Guru manusia. Dengan menjadi Rabb atau Maha Guru manusia, dia Allah akan diikuti atau dipertuhankan, sehingga kehadirannya dirasakan di tengah-tengah kehidupan manusia di bumi ini, dan bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja. Itulah sebabnya Allah paling murka kepada orang-orang yang mencari hormat untuk dirinya sendiri, atau orang yang sombong,
dan orang-orang yang mengikuti atau mempertuhankan pencari hormat itu, yaitu orang-orang yang bodoh, karena mereka mengambil hak Allah untuk dipuji dan diikuti atau dipertuhankan. Karena kebenaran itu milik tunggal Allah, Rabb alam semesta, sehingga selain firman Allah pasti dan harus salah. Nabi sebagai Rasul Allah hanya bertugas menyampaikan firman Allah atau kebenaran tunggal, sehingga perkataannya atau hadisnya yang bukan berasal dari Allah pasti dan harus salah. Dan kesalahan inilah yang disebut ajaran iblis dan ajaran setan. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 52. Artinya, agar dia Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu berupa perkataan atau hadis Nabi sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu orang-orang yang bodoh, dan yang kasar hatinya, yaitu orang-orang yang sombong. Dan sesungguhnya orang-orang yang salim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 53. Hal ini dapat kita buktikan juga dalam Alkitab. Setelah Petrus mengingatkannya atau mengingatkan Yesus dengan cara menegurnya, Yesus lalu menghardik iblis dengan berkata, "Enyahlah iblis." Matius pasal 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Guru, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dalil ini terbukti. 1. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yaitu firman. 2. Melainkan apa yang dipikirkan manusia, berupa dugaan-dugaan yang keluar dari perkataan-perkataan atau hadis-hadis manusia. Matius pasal 15 ayat 7 sampai dengan 9. Hai orang-orang munafik atau orang musyrik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa atau kaum ini memuliakan aku atau Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia berupa perkataan atau hadis-hadis manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai dengan 32, "Kalau aku, Yesus, bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar." Mengapa? Karena kesaksian itu berdasarkan dalil kitab suci yang merupakan firman. Yohanes 3 ayat 33. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 18, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri atau hadis-hadisnya, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia, Allah yang mengutusnya sebagai rasul, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran atau kesalahan padanya. Dan sebelumnya, Yesus juga berpesan
dalam Yohanes pasal 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, yaitu firman, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri atau hadisku. Dari uraian berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Alkitab tersebut, bahwa perkataan atau hadis seorang nabi yang bukan datangnya dari Allah adalah perkataan yang berasal dari iblis dan setan-setannya, agar Allah menjadikannya sebagai cobaan bagi orang-orang yang sombong dan orang-orang bodoh untuk mengikutinya, sehingga mereka menjadi zalim, sehingga menjadi musyrik. Dapat disimpulkan bahwa perkataan Yesus bahwa dirinya akan dibunuh dengan cara disalibkan dan akan dibangkitkan lagi adalah ajaran iblis dan setan-setannya, sehingga orang-orang yang mengikuti ajarannya hakikatnya penyembah atau mentaati iblis dan setan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24 disebutkan, tetapi saatnya akan datang atau nanti akhir zaman, dan sudah tiba saatnya sekarang firman dan ketetapan Allah turun, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa atau Allah dalam roh atau ingatannya atau dalam zikirnya dan kebenaran, yaitu sesuai firman dan ketetapan Allah. Sebab Bapa atau Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh atau sempurna ingatannya. Dan barang siapa menyembah dia, Allah, harus menyembahnya dalam roh ingatannya atau zikirnya dan kebenaran atau sesuai firman dan ketetapan atau sunnahnya. Wahai saudaraku sesama hamba-hamba Allah di muka bumi, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, yaitu Allah Rabb alam semesta yang sangat mengasihi dan menyayangi kamu. Telah cukup iblis dan para setan-setannya telah menyesatkan saudara-saudara kita yang telah mati. Miliaran bahkan triliunan manusia akan menahan penderitaan hidup kekal abadi, tangisan, lolongan, ratapan dan teriakan serta gertak gigi menahan kesakitan dan penderitaan yang tiada taranya di dalam lembah neraka Jahannam. Bukti kebenaran Al-Quran selanjutnya. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran 3 ayat 55. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu atau Kristen di atas orang-orang yang kafir. Fakta Al-Quran ini telah menubuatkan bahwa orang kafir atau tidak mentaati ayat-ayat Allah akan berada di bawah orang Kristen sampai hari kiamat. Dan sekarang posisi orang Kristen paling teratas di muka bumi, yang menandakan menurut Al-Quran bahwa semua manusia di muka bumi saat ini adalah musyrik atau kafir, kecuali Allah mengutus seseorang yang dijadikan perantara atau rasulnya untuk membacakan firman-firmannya, karena tidak ada lagi firman yang diturunkannya setelah Al-Quran. Ingat, kejahatan tidaklah sempurna, pasti ada pertentangan di dalamnya. Itulah bukti suatu kesalahan atau kesesatan. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku atau Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena ajaranku bukan mempertuhankan aku atau akulah dia, akulah Allah. Tapi ajaranku berasal dari dia, Allah yang mengutus aku. Dan aku tidak membutuhkan hormat dari manusia, tetapi dia Allah yang mengutus aku. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan,
dan banyak orang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله